kembali di Covid Talk on TV, masih bersama dengan MCC PP Muhammadiyah. Baik, saatnya kita akan berbincang dengan Ketua MC PP Muhammadiyah, Pak Agus. 4 bulan, apa yang telah dilakukan MCC, Pak? Sederhananya gini, jadi kita ini membagi satu yang terkait dengan kuratif, yaitu terkait dengan rumah sakit. Nah, selebihnya itu, yang layanan itu kan dampak ya. Tapi ada satu di antara dampak ini, yaitu Kesmas, di mana kita mengedukasi sebenarnya, itu lebih ke hulunya ya, supaya itu tidak terjadi. Jadi ya sudah, sebenarnya prinsipnya dua, satu pengobatannya kuratif dengan mempersiapkan rumah sakit, kemudian yang kedua bagaimana Kesmas kita ini mengedukasi masyarakat supaya tidak terkena COVID. Sisanya adalah dampak ya. Sudah berapa rumah sakit, Pak, yang terlibat saat ini? Total sekarang 79 rumah sakit. 79. Pasien kita sekarang ada 6.280, baik ODP, PDP maupun confirm. Sekarang ini secara keseluruhan Muhammadiyah menyediakan 586 bed ya, yang diperuntukkan khusus untuk pasien COVID ya. Jadi kira-kira sudah ada berapa ribu tenaga yang dikerahkan untuk itu di rumah sakit saja itu kan berarti? Ya, kalau total karyawan rumah sakit itu seluruh Indonesia kan 17.000 ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan 3/4-nya, kurang lebih ya sekitar 1.200 orang lah. 1.200 dengan 500 sekian bed ya, khusus untuk COVID tadi. Ya, kalau COVID-nya sih 586, tapi 586. Dari jumlah karyawan tentu saja kan mix ya dengan yang lainnya. Itu baru yang di rumah sakit. Dan sebaran rumah sakitnya sendiri, Pak, kalau bisa disampaikan? Ya, mulai dari Sumatera Utara, Pak, Sumatera Barat sampai ke NTT ya. NTB. Termasuk di Kalimantan ya, Pak ya? Kalimantan di Palangkaraya, kemudian di Banjarmasin, di mana Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Termasuk Kalteng ya, Palangkaraya ya, Pak ya? Ya, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Nah, ini baru yang rumah sakitnya ya, saya kira memang menjadi, kalau awal-awal kita menyebut sebagai garda terdepan, ya, Pak Agus di terakhir menyebut sebagai benteng terakhir ya, Pak Agus ya. Nah, kita kemudian ke benteng-benteng depan, Pak. Selain rumah sakit yang dilibatkan dalam penanganan COVID sendiri, Pak? Sebenarnya yang pertama tadi Kesmasnya ya. Kesmasnya itu yang dikomandoi oleh Dr. Alim itu. Mulai dari penyusunan SOP, sekarang sudah ada 24 atau lebih ya terakhir. Terus kemudian kan ada proses yang cukup banyak itu ya. Dan ini sebenarnya tidak mudah, karena satu dia harus mengkaji dari berbagai sumber tentang keilmuannya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkoordinasi dengan internal ya. Oleh karena itu menurut saya ini bagian yang tidak kentara, tetapi di belakang dia produksi terus. Jadi sejauh ini sudah diproduksi panduan-panduan yang terkait dengan pencegahan COVID. Ya. Baik itu berbasis komunitas keluarga sampai kemudian institusi ya, Pak Agus. Yang bisa diunduh juga oleh teman-teman. Dan itu luar biasa itu, karena mengedukasi kita bersama agar kemudian kita termasuk bagian dari pemutus rantai virus corona ini. Baik, itu kemudian salah satu divisi di MCC yang berperan secara aktif memproduksi bahan-bahan panduan-panduan yang saya kira insya Allah salah ya, Pak ya. Karena tentu di luar itu juga banyak juga informasi yang tidak benar. Bagaimana kemudian tim ini memastikan bahwa informasi kemudian juga panduan-panduan ini salah, Pak? Yang pertama tentu saja referensi mesti jelas. Kemudian yang kedua, secara internal ke dalam kita bicarakan dengan majelis terkait ya. Jadi misalnya nanti kan termasuk referensi ahli ya, Pak. Betul, karena kita kan melihatnya begini, kalau referensi ahli udah jelas, dokter-dokter epidemiolog, terus kemudian para spesialis yang kita minta. Kemudian yang kedua kan ada, kalau di Muhammadiyah itu mesti ada dua hal. Satu yang terkait dengan agama dan tuntunan ibadah, itu saya udah pasti. Yang kemudian yang kedua yang di-create oleh Mas Budi CS tentang konsultasi psikologi dan sebagainya ya. Jadi dua itu bareng-bareng dikoordinasikan, dan menurut saya kita cukup cepat lah ya. Dan di dalam tim itu sendiri ketika ngomongin COVID ini cukup cair lah gitu ya. Dan saya kira ini masyarakat pun menerima dengan baik. Terbukti tadi ada
Pak Ketua PP mengapresiasi besar ini. Apa tanggapannya atas apresiasi dari para pimpinan? Ya, ini kan Ketua kerja PP? kolektif ya menurut saya. Saya itu cuma kebetulan saja gantiin Mas Corona itu, tapi kerjanya ini kan kerja kolektif dari seluruh masyarakat. Saya itu selalu menyebut begini, DNA-nya Muhammadiyah, spiritnya Muhammadiyah itu kan spirit al-ma'un. Iya. Sehingga ketika kemudian harus menolong orang itu cepat sekali pergerakannya gitu loh. Dan ini saya kira berbeda dengan yang lain-lain ya. Nah, salah satu juga apresiasi dari salah satu lembaga non pemerintah yang menunjukkan bagaimana peran Muhammadiyah ini paling terdepan dalam hal komitmen dalam penanganan COVID. Apa pesan dan umpan balik Pak Agus terkait dengan apa yang telah diberitakan? Ya, kita terima kasih tentu saja karena sudah diberikan penghargaan dari hasil survei itu. Tetapi saya sih melihat tetap ada dua hal ya. Satu, bagaimana organisasi ini secara kolektif kemudian mengumpulkan seluruh data-datanya. Ini kan nggak mudah ya. Mulai dari cabang, dari daerah sampai ke wilayah. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi juga pimpinan wilayah yang telah membentuk sekarang ini kan ada 31 provinsi di Indonesia MCC wilayah. Artinya ada 31 MCC di tingkat wilayah? Ya. Di samping tentu saja setelah itu pada level daerah ya? Level daerah dan cabang. Pada dibuat. Ini kan sebuah semangat yang menurut saya luar biasa, sehingga tingkat keberhasilan ini kan karena teman-teman semuanya ini itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga menginformasikan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ini dengan misalnya dengan acara hari ini, dengan press conference, dengan media-media yang lain, betul. Itu membuat masyarakat jadi tahu kan bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu sudah banyak yang dilakukan. Karena kadang-kadang kita ini sering lupa, sudah banyak sekali yang dilakukan, tetapi kita kurang kuat dalam mengkomunikasikan. Nah, saya kira untuk MCCC ini kita cukup bagus koordinasi dua aspek ini, apa yang dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat ya. Oke, saya kira menarik ya, kemudian perpaduan antara tim produksi dan tim diseminasi informasi ini kemudian bisa kemudian dilihat secara luas oleh masyarakat, sehingga salah satunya adalah ada penilaian secara objektif dari satu lembaga yang menyampaikan pesan Muhammadiyah paling depan dalam hal penanggulangan COVID Corona. Oke, sekarang ke Muhammadiyah tentu sangat tidak terlepas dari pendidikan, ada perguruan tinggi, ada sekolah dan juga yang lain. Bagaimana peran-peran perguruan tinggi dan sekolah? Kalau dihitung secara rupiah di luar rumah sakit itu kan kita sekarang sudah 176 miliar ya. Kemarin saya lihat ada perusahaan swasta Indonesia yang paling besar itu ngasihnya sekitar 250. Tetapi organisasi ini kan organisasi yang profit business ya, yang duitnya banyak. Sementara kita kan enggak. Ya, jadi yang pertama saya melihatnya itu. Sebagai organisasi sosial, filantropi, kita bisa mengumpulkan secara kolektif 176 miliar. Itu di luar apa yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Saya tahu beberapa rumah sakit itu bisa mengeluarkan, ada yang sampai 2 miliar, ada sampai 4 miliar ya. Nah, sehingga kalau di total kita bisa itu berkisar angkanya 276 sampai 300 miliar sebenarnya ya. Itu satu. Nah, perguruan tinggi itu menjadi salah satu pilar juga. Kalau saya hitung secara kolektif itu berkisar di angka 90 miliar ya. Itu perguruan tinggi saja ya? Perguruan tinggi saja. Nah, apa yang dilakukan oleh para perguruan tinggi ini? Satu, tentu saja ada beberapa tergantung kekuatannya masing-masing, tetapi ada mulai dari pemotongan SPP. Kemudian sekarang ada pelajaran daring, maka otomatis ada subsidi pulsa. Terus kemudian ada beberapa universitas seperti ini dilakukan oleh UMM ya. Di Jogja juga ada sahur buka, di UMS juga ada pembagian sembako ya. Di UMY beberapa waktu juga ya pada banyak. Jadi semuanya melakukan sesuatu, termasuk desinfektan penyemprotan. Jadi saya sih melihat PTM kita ini juga bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar PTM, di samping juga kepada mahasiswanya. Jadi
selain rumah sakit ada perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ada juga kemudian sekolah Muhammadiyah juga yang punya andil, lalu kemudian teman-teman di 31 MCCC tadi ya di seluruh wilayah yang melakukan penyemprotan disinfektan. Kira-kira kalau kita total Pak Agus antara nilai material dan non materialnya barang termasuk kemudian apalagi yang kemudian disumbangkan oleh seluruh kapasitas potensi sampai berapa Pak? Jadi saya sih ngelihatnya ukurannya ada dua ya. Mungkin secara kuantitatif kita bisa ngomong dari sisi duitnya. Bisa, tadi saya bilang antara 275 sampai 300 karena memang yang rumah sakit saya tidak hitung. Tapi kemudian sebenarnya yang paling kritikal itu value ya, nilainya itu loh. Karena kita cepat, maka kemudian manfaat itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kita juga hitung kan, kemarin ada 3,2 juta sebenarnya masyarakat yang sudah menerima, dibanding dengan penduduk Indonesia memang masih kecil ya 3,2 juta. Tapi sekarang Mas Budi bisa taruhan sama saya, organisasi mana yang bisa mengcover manfaat beneficiary untuk COVID ini yang jumlahnya 3,2 juta. Luar biasa. Saya kok setidaknya sampai sekarang saya belum pernah dengar ada organisasi yang bisa memberikan manfaat sebesar itu. Dan itulah kenapa kemudian beberapa lembaga juga melakukan survei mengatakan Muhammadiyah memang terdepan dalam demikian bagusnya. Kira-kira kalau kita kemudian bahasakan di dalam media ya, di Republika kita baca, di beberapa harian juga kita baca menyebutkan Muhammad. Pak Agus, kita tentu sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Muhammadiyah, tapi nanti kita akan lanjutkan setelah kita akan jeda yang satu ini.